Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Ustazah ingin sedikit menjelaskan bagaimana cara menghitung penjumlahan bersusun panjang dan penjumlahan bersusun pendek, juga pengurangan susun panjang dan pengurangan bersusun pendek. Kita lihat di sini ada contoh kemarin sudah Ustazah jelaskan. Ya, 125 diuraikan, dipisah dulu 100, kemudian ditambah 20, ditambah 5, 117, 100 ditambah 10, ditambah 7. Nah, kemudian yang atas ini dijumlahkan ke bawah, 100 tambah 100, 200, 20 ditambah 10 menjadi 30, 5 ditambah 7 menjadi 12. Nah, 12 ini ada puluhan dan ada satuannya kan? Makanya kita pisahkan lagi di bawah 230, 10, 2. Kenapa ini menjadi 10, 2? Karena ini angka 12, satunya menempati puluhan, kita tulis 10, 2-nya satuan. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi, 2-nya 200 tetap 200. Ini menjadi 40, kenapa? Karena 30 ditambah dengan angka 10 menjadi 40, pindahkan di sini. Kemudian 2-nya pindahkan di sini menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Nah, kita ambil angka yang depannya ya anak-anak biar mudah. Angka 2, 200 kita ambil 2, 40 kita ambil 4-nya, kemudian 2 kita ambil 2 menjadi 242, dibaca 242. Paham ya anak-anak? Sekarang sudah mau kasih contoh lagi satu. Ada angka 267 ditambah 129. 200 kita uraikan 67 ditambah 129. Kita jumlahkan ya. 200 ditambah 100 menjadi 300. 60 ditambah 20, 0 ditambah 0 menjadi 0, 6 ditambah 2, 8, jadi 80. Kemudian 7 ditambah 9, berapa yo? 7 ditambah 9 sama dengan 16. Kita pindahkan lagi ke baris yang bawahnya, 300 kita pindah. Kemudian yang ininya bukan 80 lagi karena di sini ada angka. Oke, ini di sini masih tetap 80 ya. 80. Kemudian ini 16-nya kita uraikan. Satunya menempati puluhan di sini ya. 6-nya satuan. Jadi 16 ini dipisah menjadi 10 dan 6. Nah, di sini baru kita jumlahkan 80 ini ditambah dengan 10 ya. 300 80 ditambah 10 menjadi 90. Nah, 6-nya kita pindahkan ke sini. Jadi, yang 80 ini dengan 10 kita jumlahkan menjadi 90. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita ambil angka depannya, 300, 3, 90, 9, 6. Kita ambil angka depannya menjadi 396. Nah, jadi kita ambil angka depannya saja biar mudah anak-anak mengingat. Jadi 267 ditambah 129 hasilnya adalah 396. Ini menggunakan cara panjang atau diuraikan. Sekarang cara pendeknya, lihat ya, gampang. 5 ditambah 4, 9. 7 ditambah 5, 12. 2-nya satuannya kita simpan di sini, kemudian puluhannya kita numpang di teman sebelahnya di sini ya. 10. Ingat ini puluhan. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 2, 7. 7 ya, menjadi 475 ditambah 254 hasilnya adalah 729. Ditulis 729. Satu lagi ya biar anak-anak paham, ini yang tidak menyimpan-nyimpan dan tidak numpang ya. Ini yang sangat sederhana. 3 ditambah 1, 4. 2 ditambah 2, 4 juga. 1 ditambah 3 juga 4. 123 ditambah 321 hasilnya adalah 444, dibaca 444. Nah, ini penjumlahan ya. Paham ya anak-anak?
Sekarang yang pengurangan. Pengurangan di sini ada angka 295 diambil 169. Kita uraikan dulu. 295 dikurang 169. Kita kurangkan 200 diambil 100 menjadi 100. 0 diambil 0, 0, 0 diambil 0, 0, 2 diambil 1 tinggal 1. 90 diambil 60 berapa? 0 diambil 0, 0 kan. 9 diambil 6 tinggal 3. 5 diambil 9 ini tidak bisa ya. Jadi kita ini kosongkan dulu atau kita coret dulu. 5 diambil 9 tidak bisa. Jadi dia harus meminjam ke angka sebelahnya, yaitu satu angka. Satu angka ini dia memiliki atau menempati nilai puluhan. Ya, jadi 100. Nah, kita di sini di belakang dulu tadi ya. 100 tambah, nah ini kan sudah dipinjam 10 kan, berarti tinggal 80 anak-anak. Jadi 100 ini yang tadi sudah dicoret kita ganti menjadi 80. Kemudian 15 diambil 9 ya. Ini 15 diambil 9 tinggal 6 ya. 15 diambil 9 tinggal 6. Berarti di sini kan tadi 80 ya anak-anak. Kemudian dikurang 60. 80 dikurang 60 menjadi berapa? 80 ini sudah dipinjam 10 menjadi 80 dikurang 60 tinggal 20 ya. Jadi hasilnya adalah 126 dibaca 126. Kita ulang ya. Ini sudah coret-coret. Anak-anak mungkin susah memahami, kita ulang di sini. 295 dikurang 169. Kurang ya. 295 169. 9 diambil 5 tidak bisa, jadi kita harus minjam 5 ini, minjam ke teman sebelahnya ya, minjam angka 10 menjadi 15. Kemudian ini sudah dipinjam 1 menjadi 80. Yang ini tetap 200. Nah, kita ambil ya. Diambil 169. Kita kurang. 15 diambil 9 sama dengan 6. 80 diambil 60 sama dengan 20. Kemudian 200 diambil 100 tinggal 100. Jadi hasil akhirnya adalah 126. Kita ambil angka yang depannya ya anak-anak. 1, 2, 6 menjadi 126. Ditulis 126 dibaca 126. Ingat ya anak-anak, ketika pengurangan kita lihat dulu belakangnya. Kalau angka yang belakang ini besar, dia mengambil angka kecil, angkanya besar mengambil angka kecil, maka tidak bisa. Jadi harus minjam ke angka sebelahnya. Yang tadinya 9 mengambil 5 tidak bisa, akhirnya minjam 1 menjadi 15 diambil 9. Nah, kemudian 90 ini sudah dipinjam 1 menjadi 80 ya. Ini ya hasilnya. 200 ditambah 80 tambah 15, 100 tambah 60 tambah 9. 15 diambil 9 sama dengan 6. 80 diambil 60 sama dengan 20. 200 diambil 100 tinggal 100. Jadi hasilnya 126. Sekarang kita lanjut soal kedua, angka kedua. 500
36 diambil 282. Nah, bagaimana ini? 80 tidak bisa mengambil 30 ya. Jadi dia harus meminjam 1. 6 diambil 2, 4. 30 tidak bisa, dia harus minjam, menjadi 130 diambil 80. Jadi berapa anak-anak? Sebentar ya. Jadi 5 ya. 50 ya. Ini sudah dipinjam 1 menjadi 500. Sudah dipinjam 100 tadi ya, ini ya, menjadi 400 anak-anak. Sudah dipinjam 1 yaitu 130 kan. 130 diambil 80 menjadi 50. Ini sudah dipinjam 1 ratusannya, jadi tinggal 400 diambil 200 tinggal 254. 254. Coba kita jumlahkan kalau tidak percaya. Kira-kira cocok tidak ya? 254 ditambah 282 hasilnya adalah 4 ditambah 2, 6. 5 ditambah 8, 13. 536. Jadi anak-anak kalau masih belum yakin dengan jawaban anak-anak, harus dijumlahkan kembali antara hasil dengan si pengurang tadi. Ini kan hasilnya 254, ini hasil kita tadi ya. Nah, kemudian jumlah awalnya ini. Nah, jadi 536 diambil 282 hasilnya adalah 254. 254. Itu cara panjang. Kalau anak-anak belum paham silahkan bertanya ya. Kemudian cara pendeknya, bagaimana cara pendeknya? Gampang ya. 426 dikurang 315. 6 diambil 5 sama dengan 1. 2 diambil 1 sama dengan 1. 4 diambil 3 sama dengan 1. Ini yang gampang ya. Menjadi 111. Nah, sekarang ini ada yang agak sulit ya, karena harus meminjam-minjam. 751 diambil 233. Bagaimana caranya? 3 tidak mungkin mengambil angka 1. Jadi angka 1 ini dia harus meminjam ke teman sebelahnya. Jadi ketika menghitung pengurangan kita harus dimulai dari belakang ya, dari sini ya. 1 diambil 3 tidak bisa, jadi 1 meminjam ke angka 5. Pinjam 1 ya, menjadi 11. Pinjam 1, satuannya itu 10. Satunya itu menepati 10 ya. Tambah 1 menjadi 11. 11 diambil 3. Berapa anak-anak? Sembilan ya. 11 diambil 3, 9. Kemudian 5 ini sudah dipinjam 1 tadi kan. Sudah dipinjam 1, tinggal 4. 4 diambil 3 tinggal 1. Kemudian 7 diambil 2 tinggal 5 menjadi 519 ya. 751 diambil 233 menjadi 519. Oke, sampai di sini paham tidak anak-anak? Oke, Ustazah ulangi lagi ya, mungkin ada yang masih bingung. Nah, sebentar Ustazah cari pensil dulu ya. Di sini ada soal. Kita kerjakan soal yang tentukan hasil penjumlahan berikut. 267 ditambah 129. 200 ini 200 ya. 60
7 129. 7 ditambah 9 200 tambah 100 300. 60 tambah 20 80. 7 ditambah 9 16. 300 80 10 6 ya anak-anak, kita uraikan. 380 tambah 10 menjadi 90 tambah 6 396. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Kalau ada yang belum paham silahkan bertanya. Assalamualaikum.